Sobat Legal Access, buat Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan kerjasama bisnis dengan partner bisnis Anda, misalnya berdasarkan kontrak bisnis atau berdasarkan perjanjian bisnis, dan partner bisnis Anda itu tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak bisnis sehingga Anda juga tidak menerima haknya, maka tentu saja Anda berhak untuk mengajukan gugatan hukum secara perdata. Misalnya atas dasar gugatan wan prestasi di mana Anda tidak menerima hak Anda sesuai kontrak bisnis. Dan tentunya untuk mengajukan gugatan ini tidak serta-merta begitu saja bisa dilakukan. Perlu dilakukan tindakan-tindakan awal sebelum Anda melayangkan surat gugatan ke pengadilan. Beberapa tindakan pendahuluan tersebut antara lain misalnya dengan mengingatkan terlebih dahulu lawan kontrak Anda atau partner bisnis Anda tadi supaya dia menjalankan kewajibannya. Misalnya kalau lawan kontrak Anda itu adalah seorang penjual mesin pabrik misalnya, kemudian dia tidak mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang Anda lakukan seperti di dalam kontrak bisnisnya, maka tentu saja dia dalam keadaan wan prestasi dan Anda bisa mengingatkannya agar partner bisnis Anda itu mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi di dalam kesepakatan awal. Tentu saja Anda tinggal menelpon partner bisnis Anda, memberikan penjelasan, dan kemudian meminta partner bisnis Anda itu untuk mengoreksi tindakannya dan berharap tindakan sederhana itu bisa mengoreksi keadaan sesuai dengan kesepakatan awal. Tentunya ini akan cepat selesai kalau memang para pihak mempunyai itikat yang baik dalam menjalankan bisnis mereka. Akan tetapi kalau misalnya dengan peringatan lisan itu tidak cukup menyelesaikan masalah, tentunya Anda bisa membuat atau mengirimkan surat yang lebih resmi kepada partner bisnis Anda itu sebagai bentuk peringatan atau katakanlah surat peringatan, di mana di dalam surat itu Anda mengingatkan kepada partner bisnis Anda bahwa dia belum menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan di dalam kontrak bisnis, dan karenanya Anda tidak menerima hak Anda sehingga karena ketidaksesuaian antara tindakan dan kesepakatan awal, maka Anda minta dikoreksi. Anda minta agar partner bisnis Anda itu menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan awal. Nah, kalau dengan surat peringatan ini atau katakanlah surat teguran atau surat komplain, partner bisnis Anda tidak juga memberikan penyelesaian, tentunya Anda bisa mengirimkan surat resmi yang lebih tegas lagi dalam bentuk misalnya surat teguran atau surat somasi. Sebenarnya surat somasi hampir sama dengan surat peringatan, sifatnya mengingatkan juga kepada partner bisnis Anda agar dia menjalankan kewajibannya. Akan tetapi kalau di dalam surat peringatan tadi pendekatannya masih pendekatan persuasif dan pendekatan bisnis. Sementara kalau di dalam somasi pendekatannya sudah lebih pada pendekatan hukum, di mana di dalamnya terdapat ancaman-ancaman bahwa kalau misalnya partner bisnis Anda itu tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan awal, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan karena tidak menerima hak Anda sesuai kontrak bisnisnya, Anda akan mengajukan gugatan hukum, gugatan perdata. Jadi kalau somasi itu pendekatannya sudah lebih kepada pendekatan hukum ya, sudah berisi ancaman-ancaman untuk melakukan atau untuk mengajukan gugatan kalau misalnya lawan kontrak Anda tidak melaksanakan kewajibannya. Karena dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut, maka Anda sebagai partner bisnisnya atau sebagai lawan kontraknya tentu merasa dirugikan karena tidak menerima hak Anda. Jadi karena lawan kontrak Anda tidak mengirimkan barang yang merupakan bentuk kewajibannya, maka Anda tidak bisa menerima hak Anda, yaitu menerima barang tersebut sebagai bentuk hak hukum Anda. Nah, biasanya surat somasi ini di dalam praktek tidak hanya dikirimkan satu kali, kadang-kadang lebih dari satu kali, bisa ada surat somasi 1, ada somasi 2, bahkan mungkin sampai somasi 3. Biasanya surat somasi 1 berisi teguran di mana
orang yang mengirimkan somasi itu masih berharap agar pihak lawan kontraknya itu masih bersedia untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan masalah, sehingga biasanya pihak yang tidak menjalankan kewajiban ini diundang oleh orang yang mengirimkan somasi untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, menemukan jalan tengahnya dan menghindari terjadinya atau diajukannya gugatan. Dan kalau somasi pertama ini tidak juga digubris atau direspon tapi tidak cukup memuaskan responnya, maka langkah berikutnya biasanya diajukan somasi kedua, di mana di dalam somasi kedua ini bentuk tegurannya sudah lebih tegas dan ancaman-ancaman akan diajukan gugatan hukum juga sudah lebih tegas. Nah, ketika somasi-somasi ini sudah diajukan, tapi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tetap tidak juga memberikan penyelesaian atau solusi, maka barulah pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum perdata ke pengadilan. Tentang bagaimana bentuk-bentuk surat tadi, surat komplain, surat teguran, surat somasi, sampai surat gugatan, ini tidak ada format bakunya, akan tetapi di dalam prakteknya biasanya ada draft atau format yang secara umum biasa digunakan. Anda bisa menggunakan draft-draft tersebut dengan cara mendownloadnya dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan Anda download secara bebas dalam format Microsoft Word dokumen. Anda bisa mengeditnya dan menggunakannya atau menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bisnis Anda. Demikian informasi dan penjelasan singkat ini kami sampaikan. Semoga cukup memberikan masukan bagi perusahaan dan bisnis Anda ya. Salam.